Halo tuan dan puan. Gue tiba-tiba keingat cuy sama kejadian waktu gue baru masuk asrama. Bukan pesantren ya, asrama man yang berasrama. Jadi ceritanya begini. Pas baru masuk, awal-awal masuk, itu gue sama teman-teman gue yang juga siswa baru nongkrong di asrama. Sama ada satu orang kakak kelas. Tiba-tiba kakak kelas ini nanya, bagaimana jika setelah kematian itu tidak ada apa-apa? Dan bagaimana jika ajaran Islam yang kita yakini selama ini nggak terjadi? Setelah kematian itu nggak ada apa-apa. Dan agama lain itu juga memiliki keyakinan apa yang terjadi setelah kematian. Dan bagaimana jika yang agama lain itulah yang benar dan agama kita ini yang salah? Jadi gitu cuy. Tiba-tiba yang kepikiran di otak gue itu, bagaimana jika agama lain itu yang benar dan bagaimana jika agama Islam yang salah? Itu gue tiba-tiba kepikiran cuy. Tapi gue tetap meyakini agama Islam itu agama yang paling benar. Gue tetap meyakini itu. Apa yang diajarkan oleh agama Islam itu adalah apa yang benar. Cuma gue kepikiran bagaimana dengan agama lain. Dan permasalahannya, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama, sedangkan secara logika ya, dia bisa memusnahkan sesuatu, dia bisa menciptakan sesuatu dengan leluasa. Lalu kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Setelah gue mencari, akhirnya ketemu cuy jawabannya. Kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Kalau lo pun juga penasaran, buka saja Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang kurang lebih bunyinya begini. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat. Artinya begini, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, kata Allah. Tapi Allah ingin menguji kamu atas karunia yang telah diberikannya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja menciptakan kita satu umat saja. Jadi bahasa simpelnya tuh, gue bisa bikin lo itu jadi satu agama aja. Cuman Allah ingin melihat bagaimana kita berpikir. Karena ya cuy, sebagai manusia itu kan makhluk yang paling sempurna, yang memiliki akal, pikiran, nafsu yang melebihi makhluk-makhluk lain. Bahkan malaikat pun berada di bawah manusia ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya secara baik. Dengan nafsu tadi, dia bisa lebih rendah dari malaikat atau bisa lebih mulia dari malaikat. Allah ingin melihat kita atas karunia yang telah dia berikan. Dan ini adalah jawaban yang tepat menurut gua. Jawaban yang ngena. Di ayat ini nggak ada majas gitu, nggak ada personifikasi, hiperbola, metafora, segala macam nggak ada. Ini langsung nusuk ke jawabannya sama pertanyaan tadi. Jadi kalau teman-teman juga penasaran, silahkan dibuka Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Dan akhirnya pertanyaan yang selama ini gue pikirkan itu terjawab, serta keyakinan atas agama Islam itu semakin kuat adanya. Sekian dulu kepikiran sekali ini, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya terserah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari gue juga seorang yang fakir ilmu cuy. Apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan saja di kolom, ya tahulah sendiri. See ya.